Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Putri Amanda dari kelas 10 IPA 2 akan mempresentasikan siklus karbon atau CO2. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi atau objek astronomis lainnya. Bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer terestrial, biasanya termasuk pula freshwater system dengan material non-hayati organik seperti karbon tanah, lautan, termasuk karbon anorganik terlarut dan biota laut hayati dan non-hayati, dan sedimen. Pergerakan tahuan karbon, pertukaran karbon antar reservoir terjadi karena proses kimia, fisika, geologi, dan biologi yang bermacam-macam. Lautan mengandung kolam aktif karbon terbesar dekat permukaan bumi. Namun demikian laut dalam bagian dari kolam ini mengalami pertukaran yang lambat dengan atmosfer. Neraca karbon global adalah keseimbangan pertukaran karbon antara yang masuk dan keluar antar reservoir karbon atau antara satu putaran spesifik siklus karbon. Analisis neraca karbon dari sebuah kolam atau reservoir dapat memberikan informasi tentang apakah kolam atau reservoir berfungsi sebagai sumber atau lubuk karbon dioksida. Karbon di atmosfer. Bagian terbesar dari karbon yang berada di atmosfer bumi adalah karbon dioksida atau CO2. Meskipun jumlah gas ini merupakan bagian yang sangat kecil dari seluruh gas yang ada di atmosfer, hanya sekitar 0,04% dalam basis molar, meskipun sedang mengalami kenaikan. Namun ia memiliki peran yang penting dalam menyokong kehidupan. Gas-gas lain yang mengandung karbon di atmosfer adalah metan dan klorofluorokarbon atau CFC. CFC ini merupakan gas artifisial atau buatan. Gas-gas tersebut adalah gas rumah kaca yang konsentrasinya di atmosfer telah bertambah dalam dekade terakhir ini dan berperan dalam pemanasan global. Karbon diambil dari atmosfer dengan berbagai cara. 1. Ketika matahari bersinar, tumbuhan melakukan fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Proses ini akan lebih banyak menyerap karbon pada hutan dengan tumbuhan yang baru saja tumbuh atau hutan yang sedang mengalami pertumbuhan yang cepat. 2. Pada permukaan laut ke arah kutub, air laut menjadi lebih dingin dan CO2 akan lebih mudah larut. Selanjutnya CO2 yang larut tersebut akan terbawa oleh sirkulasi termohalin yang membawa massa air di permukaan yang lebih berat ke kedalaman laut atau interior laut. Karbon dapat kembali ke atmosfer dengan berbagai cara pula, yaitu melalui pernapasan atau respirasi oleh tumbuhan dan binatang. Hal ini merupakan reaksi eksotermik dan termasuk juga di dalamnya penguraian glukosa atau molekul organik lainnya menjadi karbon dioksida dan air. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.